Halo, selamat siang pemirsa. 3 jemaah haji asal Indonesia masih hilang. Indonesia terus lakukan pencarian tanpa batas waktu. Sementara itu, pemerintah siapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang kedapatan mengoplos beras. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Togi Sinaga, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Bisa dalam kunjungannya ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto hadiri jamuan makan malam yang digelar oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan keduanya membahas berbagai isu strategis global. Ucapan terima kasih diberikan Presiden Macron kepada media saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee. Begitu tiba, Presiden Prabowo menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berpelukan dan berfoto bersama sebelum masuk ke lokasi pertemuan. Pertemuan keduanya dilakukan di ruang jamuan. Keduanya berbincang mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan makan malam sebagai simbol komitmen dan persahabatan kedua bangsa. Ya, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden Prabowo ke perayaan Bastille Day. Macron juga nyatakan dirinya sangat terkesan dengan sambutan yang diterimanya saat berkunjung ke Indonesia Mei lalu. Kehadiran Presiden Prabowo di acara Bastille Day memberikan kesan mendalam bagi Presiden Emmanuel Macron. Kehangatan pun mewarnai pertemuan keduanya. Momen istimewa terjadi saat Presiden Macron menyalami Prabowo Subianto di tribun kehormatan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga duduk berdampingan langsung dengan Macron. Menariknya, Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron saat perayaan. Hal ini merupakan sinyal kuat akan pengakuan pemerintah Prancis kepada Indonesia. Presiden Macron pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo melalui media sosialnya. Macron juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya. Presiden Prancis juga kembali menyebut kunjungannya ke Akademi Militer Indonesia pada Mei lalu sangat berkesan baginya. Dirinya menekankan hubungan kemitraan antara Indonesia dengan Prancis akan semakin kuat. Presiden Prancis mengunjungi Indonesia pada Mei 2025 lalu. Selama di Indonesia, Macron tak hanya kunjungi Istana Kepresidenan, tapi juga ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Di Magelang, Presiden Prabowo mengajak Presiden Macron berkeliling Akmil. Tak hanya cek pasukan, kedua pemimpin negara ini juga mengecek lab bahasa Prancis di Akmil. Pemirsa, gelaran ibadah haji telah usai, namun hingga kini 3 jemaah haji asal Indonesia masih belum ditemukan. Menteri Agama Nazruddin Umar menyatakan pemerintah Indonesia akan terus mencari jemaah yang hilang saat ibadah haji. Kerjasama dengan kepolisian dan pemerintah Arab Saudi pun terus dilakukan. Pencarian ketiga jemaah haji akan dilakukan tanpa batas waktu. Salah satu dari jemaah yang hilang memiliki penyakit demensia atau gangguan ingatan. Hal ini membuat orang tersebut ini tak bisa dilacak. Seluruh jemaah haji asal Indonesia mengenakan gelang supaya bisa dideteksi keberadaannya. Namun ketiga orang yang hilang ini melepas gelangnya di kamar hotel. Itu semakin kambuh kembali penyakitnya, yang 3 orang ini belum ditemukan. Tenaga-tenaga Indonesia yang masih di Saudi Arabia sekarang tetap mencari, bekerjasama dengan polisi dan pihak-pihak yang terkait di sana. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa semoga bisa ditemukan
apakah dia dalam keadaan masih hidup maupun juga dalam keadaan lain. Kita mencari tidak ada batas waktu ya. Buktinya ada yang tahun lalu jamaah haji tahun 2024 itu masih terbaring di rumah sakit Madinah ya. Kita pun juga tetap memberikan perhatian. Jadi selalu ada upaya kita untuk menemukan yang hilang sampai nanti ada batas. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Dirinya pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Kerugian akibat praktik dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah. Ya, sementara itu polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Min Rakyat Bisa. Di Jawa Barat, siswa mulai masuk lebih pagi yaitu jam 6.30. Kebijakan ini diambil seusai dengan aturan baru dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Tahun ajaran baru di Jawa Barat, ribuan siswa masuk sekolah lebih pagi, yaitu pukul 6.30. Di hari pertama masih banyak siswa terlambat datang, salah satunya di SMA Negeri 1 Bandung. Tak hanya
hanya itu, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi soal penambahan jumlah siswa hingga 50 anak dalam satu rombongan belajar mengakibatkan beberapa siswa baru tidak kebagian meja. Mendengar laporan itu, Gubernur Deddy Mulyadi meminta Sekda segera mengirim meja tambahan, juga penambahan AC untuk kelas yang diisi lebih dari 40 siswa. Ngecek sana 88 kursi. 88 kursi yang gampang. Hari ini kirim beli. Siap. Nah, untuk sekolah lain gimana Pak? Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. Pak, yang AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. Kang Deddy meminta kebijakan penambahan siswa dalam rombongan belajar tidak dipersoalkan, lantaran jelas bisa menjadi solusi masalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Bogor, Jawa Barat, anak-anak tetap masuk sekolah jam 7 pagi. Keputusan ini diambil setelah diskusi dengan orang tua murid. Ya, aturan Gubernur Deddy Mulyadi soal anak sekolah masuk jam 6.30 ternyata tak diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Salah satunya Kota Bogor yang memutuskan anak sekolah tetap masuk jam 7 pagi. Aturan itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga SD dan juga SMA. Wali Kota Bogor Deddy Rahim ini mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan saran dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa. Ini juga kita coba mengikuti juga arahan dari pemerintah pusat. Nah, bahwa usulan dari gubernur, edaran dari gubernur tentu kami perhatikan. Nah, nanti kita lihat dinamika di lapangan, tetapi untuk saat ini kita sudah putuskan bahwa Kota Bogor masuk sekolah. Ya, sementara itu di Kota Malang, siswa baru SD dan SMP mendapatkan seragam gratis. Pembagian ini untuk meringankan beban orang tua murid. Hari kedua sekolah, seluruh siswa baru kelas 1 sekolah dasar dan kelas 7 sekolah menengah pertama di Kota Malang mendapatkan seragam gratis. Masing-masing siswa mendapatkan kain seragam merah putih, biru putih, dan pramuka beserta atributnya. Pembagian seragam ini diserahkan langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa pagi. Menurut Wali Kota, pembagian seragam ini menjawab banyaknya keluhan warga terkait kebutuhan sekolah. Selama ini orang sekolah setelah bingung nyari sekolah, kemudian bingung juga mencari seragam. Akhirnya orang tua ini juga belum kebutuhan ATK dan lain-lainnya, ditambah lagi seragam. Mudah-mudahan ya seragam ini mereka bisa fokus dan anak-anak siswa juga bisa belajar. Karena ada juga karena tidak punya uang untuk beli seragam, kemudian dia masuk sekolah, akhirnya minder, nggak mau sekolah. Padahal dia pinter, banyak keluhan-keluhan pada saya. Nah ini Tak hanya seragam, orang tua siswa pun sempat mengeluh kesulitan dalam mempersiapkan alat tulis. Pembagian seragam gratis ini membantu meringankan pengeluaran orang tua murid. Membantu sekali Pak, karena kita kalau murid baru kan juga butuh selain seragam kayak tas, buku-buku, jadi sangat membantu sekali. Pembagian seragam gratis ini akan terus berlangsung hingga akhir Juli. Pemkot Malang menargetkan semua siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Malang dapat seragam gratis. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara soal rencana Wapres Gibran ditugaskan di Papua. Jokowi mendukung tugas Gibran majukan Papua. Rencana Wapres Gibran Rakabuming Raka bertugas di Papua terus menjadi sorotan. Presiden ke-7 RI yang juga ayah Gibran mendukung tugas Gibran majukan Papua. Jokowi mengakui jika Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga pernah diberikan penugasan ke Papua saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Oh, baik sekali. Di wilayah dimanapun, sepanjang itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik, dimanapun.
Karena Papua adalah masa depan Indonesia. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira baik sekali. Sementara itu, Wapres Gibran menyatakan siap ditugaskan di mana saja, termasuk Papua, bahkan jika perlu berkantor di sana. Menurutnya, penugasan itu bukan hal baru untuk seorang Wapres. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru, ya itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022, 2021 mungkin ya, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua, bukan Wakil Presiden. Saya ingin menegaskan bahwa tidak betul maksud kami itu tidak seperti yang ditulis oleh banyak media bahwa seolah-olah wakil presiden itu akan berkantor di Papua. Itu tidak sama sekali. Kantornya ada di sana, kantor sekretariat dari badan itu ya tentu bisa dimanfaatkan kalau sedang kunjung ke Papua begitu. Tapi bukan berarti bahwa Pak Wakil Presiden itu terus pindah kantor ke Papua, itu tidak betul sama sekali. Kami pun tidak bermaksud mengatakan hal seperti itu ya. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wapres bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Nantinya pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Percepatan Pembangunan Papua. Namun hingga kini Presiden Prabowo belum menunjukkan anggota badan eksekutif ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kehadiran sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat kurang mampu. Diharapkan sekolah rakyat bisa jadi solusi memutuskan rantai kemiskinan lewat pendidikan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan sekolah rakyat menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk hadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak Indonesia kurang mampu. Saat meninjau sekolah rakyat sentra Antasena di Magelang, Jawa Tengah, Menko AHY menegaskan keberadaan sekolah rakyat bisa menjadi solusi nyata dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. AHY berharap semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Ini adalah program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto di mana Kementerian Sosial menentukan lokasi-lokasi yang dianggap memang sangat dibutuhkan untuk menghadirkan sekolah rakyat yang gratis bagi masyarakat kurang mampu. Prinsipnya adalah kita ingin sekolah rakyat ini benar-benar menjadi sarana untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang berkualitas, dan mudah-mudahan nanti dari sini akan hadir generasi bangsa yang lebih baik ke depan. Pada 14 Juli kemarin, 63 sekolah rakyat di berbagai daerah secara serentak diluncurkan. Setiap sekolah ditargetkan menampung sekitar 1 siswa di 4 kelas, dimulai dari kelas 10 atau tingkat pertama, jenjang sekolah menengah atas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, ada sosok menarik di balik terselenggaranya sekolah rakyat. Ia adalah Naila, siswa yang membuat Presiden Prabowo terinspirasi membuat sekolah rakyat. Naila tak kuasa menahan tangis haru di hari pertama dirinya masuk sekolah rakyat. Dengan penuh semangat, Naila bersama 2 temannya yakni Alia dan Tiara bersiap untuk masuk asrama sekolah. Naila tinggal bersama keluarganya di rumah semi permanen di kawasan Kumuh, Jalan Padang 4, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Naila adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai juru parkir, sedangkan ibunya bekerja serabutan demi membantu keuangan keluarga. Keluarga Naila sangat bersyukur Naila bisa masuk di sekolah rakyat.
Oh, mau ke sekolah asrama. Sekolah rakyat. Oh, antara anaknya tuh seperti apa, Bu? Bagus fasilitasnya di sana. Karena di sana dia ceritanya gratis atau? Iya. Nama Naila sempat disebut oleh Presiden Prabowo. Presiden mengaku terharu atas Naila yang pantang menyerah meski hidup serba keterbatasan. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pura, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Tidak hanya sekolah, rencananya keluarga Naila akan mendapatkan rumah siap huni yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Maros dan Makassar. Semangat Naila diharapkan bisa menular ke anak-anak Indonesia. Keterbatasan bukanlah hambatan, namun pemacu untuk bisa hidup lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri pembukaan pendidikan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Para siswa telah menjalani seleksi ketat selama 6 bulan sebelum akhirnya diterima di SMA Taruna Nusantara. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya, Togi Sinaga, dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pembukaan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketiga menteri ini disambut oleh defile dari alumni SMA Taruna Nusantara berbagai angkatan. Tahun ini, SMA Taruna Nusantara menampung sekitar 1.498 siswa baru. Mereka menyisikan ribuan pendaftar lain se-Indonesia dengan seleksi ketat selama 6 bulan. Mereka pertama telah melalui serangkaian proses yang panjang, yang tidak mudah. Baterai tes seleksinya juga tidak sederhana, sulit, dan mereka sampai di sini itu artinya mereka sudah merupakan